Oke, jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded. Saya munculin di sini. Ini kecil banget mungkin teman-teman ya. Saya zoom dikit. Oke, dari David Holongan 2287. Jadi dia tanya, Kak, kalau udah tes iklan, apakah kita harus selalu memilih ad yang CTR-nya paling tinggi dibanding yang lainnya? Misal ada CTR 3% dibanding B hanya 2%. Tapi CPM ad B cuma 10.000. Sedangkan ad A 30.000. Kalau begitu yang dipilih A atau B ya? Makasih. Oke, jadi mungkin Kak David ini kesulitan untuk menganalisa apa iklannya bagus atau enggak yang mana gitu kan ya. Jadi kita akan bahas di video ini teman-teman. Tapi sebelum kesana kembali lagi teman-teman bersama saya Shaw Andreas dari Upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan membahas gimana caranya menganalisa iklan di Meta teman-teman ya. Jadi apakah yang dianalisa itu CTR-nya, apakah itu link kliknya, kalau CPM-nya mahal kayak gini dan lain-lain itu gimana ya. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk teman-teman menganalisa iklan teman-teman bagus atau enggak, itu sebenarnya tergantung sama tergantung sama funnelnya ya. Jadi tergantung funnel teman-teman apa. Oke. Kayak gimana? Misalkan kalau iklan kamu itu dari iklan diarahkan ke website, yang mana website itu orang bisa langsung beli di sini, kayak misalkan ini kursus online saya. Yang mana kalau teman-teman lihat untuk bulan ini mengenaskan sih ya. Untuk bulan ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ini kan kreatifnya macam-macam nih. Oke, dan teman-teman lihat dari kreatif ini itu ada yang nggak perform, ada yang perform. Ya, misalkan ini yang existing viral ini performnya paling bagus. Oke. Artinya walaupun CTR-nya juga tinggi dan CPM-nya juga murah banget dibandingkan yang lain. Oke. Nah, kalau misalkan kasus seperti ini kan gampang ya. Jadi kan kita udah tahu, kita udah tahu nih, ini berarti winning kreatif kita. Makanya nanti kita bisa bikinin kreatif yang perform kayak gini ya. Tapi beda cerita kalau misalkan teman-teman itu funnelnya cepas misalkan ya. Nah, ini nanti ada beberapa part yang akan kita sensor teman-teman. Tapi teman-teman lihat misalkan dari ini ya, beberapa kreatif ini. Misalkan dari ini yang nyala ya. 1 2 3 4 5 ya. Dari 5 yang nyala ini teman-teman kalau misalkan kalau kita ya untuk menganalisa ini bagus atau enggak, caranya adalah dengan kita melihat ini KPI teman-teman apa. Misalkan KPI kita adalah saya mau dapetin cost per purchase-nya itu kalau bisa di bawah 90.000 misalkan ya. Artinya adalah ya kita bisa tahu nih, kreatif yang paling perform adalah ini dibandingkan ini ya. Walaupun secara link click ya, kalau kita lihat link click yang atas lebih tinggi CTR-nya, oke? Tapi secara konversi lebih bagus yang bawah. Nah, kalau ini kita bisa ambil kesimpulan lebih bagus yang bawah, ya pakai yang bawah aja. Kenapa? Karena kita cari tujuan kita apa. Jadi kalau tujuan teman-teman itu kayak misalkan orang bisa langsung konversi dari produk teman-teman, ya udah pakai itu aja. Jadi metrik yang teman-teman lihat adalah konversinya. Terlepas dari, tapi kan CPM-nya lebih mahal, tapi kan CTR-nya lebih kecil, nggak apa-apa. Karena teman-teman, kreatif yang bagus ya, itu kalau kita lempar ke audiens lain, itu biasanya hasilnya bisa bagus. Makanya yang pertama kita lihat dari konversinya. Tapi kalau misalkan iklannya bukan konversi mas, iklannya traffic ya, iklannya traffic. Apa nih yang harus kita lakukan? Ya kita lihat dari CTR-nya, CTR link kliknya ya. Walaupun CPM-nya mungkin lebih mahal teman-teman, walaupun mungkin misalkan yang ini misalkan ya, ini CTR-nya lebih tinggi nih ya, tapi CPM-nya lebih mahal. Ya udah kita cari yang link kliknya paling tinggi ya dibandingkan CTR. Karena CTR itu kan sebenarnya rumusnya kan link klik dibagi impresi kan. Jadi bisa jadi dia nggak dapat banyak atribusi sehingga CTR-nya terlihat lebih tinggi dibandingkan yang bawah ya. Jadi kalau iklannya objektifnya traffic, kita lihat link klik yang paling tinggi yang mana. Ya udah, yang misalkan ini nggak tinggi, ya udah ini kita matikan, terus kita nyalakan yang bawah dan kita buat kreatif yang serupa karena kita tahu itu winning kreatif kita ya. Jadi kalau kakak tadi tanya, kita harus lihat yang mana nih, tergantung funnelnya apa ya. Kalau misalkan conversion, kita akan lihat dari konversinya lebih bagus yang mana. Tapi kalau iklannya cuma CTR yang mana pakai objektif traffic misalkan,
diarahkan ke Instagram mungkin, atau diarahkan ke Linktree mungkin, kan kita nggak bisa lihat konversinya kan. Ya kita lihat dari link kliknya yang paling tinggi yang mana. Karena kalau misalkan kita udah tahu hal tersebut, ya nanti kita bisa perbanyak kreatif yang seperti itu. Nah itu beberapa studi kasus ya. Kalau misalkan iklannya ke WA gimana mas? Ya dilihat yang paling banyak message yang masuk itu dari kreatif yang mana. Apakah yang satu atau dua. Jadi tergantung ini objektifnya dan tergantung funnelnya ya. Jadi kalau teman-teman tanya, ya jadi pakai yang mana? Ya pakai yang link kliknya paling tinggi kalau traffic gitu. Walaupun loh, tapi kan CPM-nya mahal, nggak apa-apa. Karena CPM itu kan tergantung dari audiensnya kan. Jadi bisa jadi kamu waktu itu nargetin yang terlalu sempit, atau kamu nargetin audiens yang biddingnya tinggi, ya otomatis CPM mahal. Ya, jadi jangan lihat dari sananya ya, tapi lihat dari konversi kalau misalkan untuk penjualan, ataupun lihat dari link kliknya ya kalau untuk traffic. Nah itu yang biasa metrik yang jadi patokan kita ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga menjawab dan membantu buat kamu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.